Oke, kali ini kita akan membahas tentang uji regresi linear sederhana, salah satu uji parametrik yang mengharuskan kita melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan uji regresi linear sederhana ini. Contoh, judul, pengaruh layanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa di Institut A. Layanan akademik sebagai variabel X, kemudian kepuasan mahasiswa sebagai variabel Y. Biasanya kalau ada judul pengaruh, kebanyakannya akan dilakukan uji hipotesis regresi. Kita lanjut di syarat untuk melakukan uji regresi linear sederhana. Pertama, uji normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, jadi ini dibuat di video yang berbeda, nanti linknya ada di deskripsi gitu ya. Perlu diperhatikan untuk uji autokorelasi itu hanya digunakan untuk data yang sifatnya time series atau data yang didapatkan berdasarkan waktu-waktu yang berurutan. Contoh bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Untuk lebih jelasnya nanti lihat aja di kolom deskripsi begitu ya untuk uji autokorelasi. Cuman untuk judul ini hanya menggunakan 3 uji asumsi klasik saja. Kemudian untuk standar putusannya adalah jika nilai signifikansi sig ya lebih kecil dari 0,05 berarti ada pengaruh. Jika di atas 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Sekarang kita masuk di tabel Excel. Nah, ini ada 7 item pernyataan dengan 12 orang responden, baik layanan akademik maupun kepuasan mahasiswa. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jika item pernyataannya berbeda, misalnya layanan akademik ada 7, kemudian mahasiswa, kepuasan mahasiswa ada 15, saran saya dijadikan 100 dulu dengan rumus F per N kali 100. Jadi F adalah skor ini, kemudian per N skor total, berarti kalau 7 kan 7 kali 5, 35. Berarti N-nya 35 dikali 100, maka akan muncul nanti angkanya. 100 itu adalah standarisasi nilai maksimum. Kalau seandainya skor dapat di sini 35, berarti 35 per 35 dikali 100, maka nilainya 100. Nah, ini berlaku kalau item pernyataannya berbeda. Saran saya begitu. Jadi tidak hanya untuk uji hipotesis, tapi juga uji asumsi klasik. Nah, begitu. Kita masuk di variable view, kita tulis di sini X dan Y. X adalah layanan akademik, Y kepuasan mahasiswa. Kemudian data view, kita copy datanya, copy, Ctrl Fast, kemudian ini satunya, bisa juga dijadikan 100 menggunakan rumus Excel ya. Oke. Sekarang kita masuk di analyze regresi linear. Nah, layanan akademik masuk di independent variable X, kepuasan mahasiswa dependent variable Y, maka akan keluar data yang seperti ini. Jadi yang kita fokuskan ada model summary dan koefisien. Model summary berfokus pada besaran pengaruhnya. Jadi biasanya menggunakan R ya. Jadi R kuadrat dikali 100. Cuman kalau R kuadrat 0,046 dikali 0,046 itu seharusnya biasanya akan muncul di R square. Tadi saya hitung, jadi akan muncul angka 0,002116. Berhubung di SPSS cuma mengambil 3 angka di belakang, maka angka 116 setelahnya itu tidak ada. Ya bebas, Anda mau memakai yang ini atau memakai perhitungan sendiri begitu. Sedangkan di koefisien kita lihat bagian sig itu ada angka 0,887. Itu standarisasi keputusannya adalah jika nilai sig di atas 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Nah, jadi jika di bawah 0,05 berarti terdapat pengaruh. Nah, ini tidak terdapat pengaruh antara layanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa dengan besaran pengaruh yang dimiliki oleh layanan akademik sebesar, kalau kita pakai R square berarti 0,002 berarti kali 100 0,2 hasilnya. Berarti besaran pengaruh layanan akademik hanya 0,2%. Oke, begitu. Sekarang kita masuk di tugas. Nah, ini tugasnya. Jadi kalau kalian mengikuti video-video sebelumnya dan latihan-latihannya di validitas reliabilitas, kemudian distribusi frekuensi, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan hari ini uji hipotesis, maka sudah selesai simulasi bab 4 gitu. Nah, ini uji normalitas nanti setelah dilakukan perhitungan, tabelnya di copy saja di sini,
perhitungannya di video sebelumnya, ada linknya di deskripsi. Kemudian nanti angkanya yang di sini dirubah, silakan sesuai dengan sick to toiletnya. Kalau normal normal, kalau tidak normal tulis saja tidak normal sebagai latihan. Tapi kalau di laporan hasil penelitian tidak boleh yang tidak normal karena ini masuk uji parametrik. Jadi harus lolos uji semua. Linearitas juga begitu. Nah, nanti silakan di kolom deviation from linearity dilihat, nanti dirubah di sini. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut di heteroskedastisitas, itu juga ada perhitungannya di kolom deskripsi video ini gitu ya. Nah, lihat di sini bagian sini sig 1,000. Nah, di sini berarti kita masukkan menunjukkan nilai sig 1,000 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, berarti lolos uji begitu. Kalau tidak lolos uji tulis saja, cuman sebagai latihan saja. Untuk laporan hasil penelitian harus lolos uji semua. Sekarang kita masuk di uji hipotesisnya, berarti hasil regresinya tadi. Nah, sekarang di tabel uji hipotesis 3 itu dimasukkan bagian koefisiennya. Yang ini di copy. Nah, ini saya copy duluan biar lebih cepat gitu. Nah, sekarang kalian lihat di sini, ini bukan sig to toilet ya, karena tulisannya cuma sig saja, berarti sig. Nah, jadi dimiringkan saja yang bahasa Inggris. Nah, ini berarti masuknya di bagian ini 0,887, berarti tidak terdapat pengaruh. Nah, jadi dirubah-rubah saja. Pada tabel koefisien, unstandard koefisien bagian B dilihat angka konstan. Nah, ini kan 35 diganti, jadi 26,213. Yang mempunyai arti jika tidak ada layanan akademik, maka kepuasan mahasiswa sebesar 26,213. Nah, gitu. Pada kolom layanan akademik terdapat angka diganti 0, ini kan ada minus, berarti minus 0,044. Ingat di depan titik kalau tidak ada angka berarti 0. Nah, berarti mengandung arti bahwa setiap penambahan layanan akademik maka kepuasan mahasiswa akan meningkat sebesar minus 0,044. Karena nilainya minus berarti berpengaruh negatif. Nah, begitu. Kalau nanti nilainya plus, misalnya tidak ada minusnya 0,044 berarti positif. Maksudnya gimana? Nah, jadi jika layanan akademik berpengaruh negatif terhadap kepuasan mahasiswa, berarti semakin terjadinya penambahan layanan akademik, maka kepuasan mahasiswa semakin menurun. Kalau pengaruhnya positif, berarti setiap atau jika terdapat penambahan layanan akademik, kepuasan mahasiswa akan semakin meningkat. Nah, itu. Ya, oke. Kita masuk di koefisien determinasi, itu adalah tabel summary yang ini ya. Nah, begitu. Kita copy, kita masuk di R di 0,046, berarti masukkan di sini. Kemudian 0,046 dikali 0,046 dikali 100, itu kalau di SPSS diambil cuma 3 angka aja di belakang. Jadi bebas lah. Kalau diambil semuanya, maka akan muncul 0,002116, kemudian dikali 100, maka akan muncul 0,2116%. Nah, berarti ditulis di sini kalau mau perhitungan yang secara menyeluruh, berarti angkanya 0,2116. Kalau Anda berfokus di sini saja, berarti 0,2%. Karena di R-square dia cuma ngambilnya 3 angka di belakang koma saja, gitu. Ya bebas lah. Anda mau yang mana gitu. Nah, berarti ditulis di sini dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, cuman begitu aja untuk regresi linier sederhana. Semoga bisa bermanfaat. Dicoba-coba latihannya. Jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam berbicara, silahkan dikasihkan teguran aja di kolom komentar, tidak apa. Terima kasih.